Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya ya. Halo kelas 9, apa kabar? Ibu harap kalian semuanya dalam keadaan sehat. Nah, materi kita kali ini yaitu kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang fungsi, pengertian, struktur teks laporan percobaan. Nah, untuk mengingatkan kembali, tonton video yang kemarin ya. Adapun model teks laporan yang kita pelajari saat ini adalah 1. Teks laporan observasi, 2. Teks laporan percobaan. Persamaan kedua teks ini sama-sama melaporkan sesuatu sebagai pertanggungjawaban atas apa yang kita amati dan apa yang kita uji. Untuk mengingat kembali bahwa teks laporan observasi adalah suatu teks yang berfungsi untuk menjelaskan informasi tentang suatu objek yang telah diamati. Jadi, teks laporan observasi ini adalah hasil dari pengamatan yang kita lakukan terhadap suatu objek. Sementara teks laporan percobaan adalah yang menceritakan tentang percobaan yang dilakukan oleh peneliti. Biasanya teks seperti ini digunakan untuk melaporkan hasil percobaan, karya ilmiah, atau laporan praktikum yang tujuannya untuk sebagai penemuan sesuatu atau pemecahan suatu masalah. Baiklah, kita akan membahas kebahasaan teks laporan. Yang pertama adalah memperkenalkan aspek umum atau kelompok generik berkaitan kata umum dan kata khusus. Yang dimaksud dengan kata umum adalah kata yang memiliki cangkupan atau makna yang lebih luas. Sementara yang dimaksud dengan kata khusus adalah kata atau makna yang memiliki cangkupan yang lebih sempit. Nah, dalam teks laporan percobaan, kata umum berfungsi sebagai kata atau pernyataan klasifikasi dan kata khusus berfungsi sebagai penggambaran rincian atau disebut uraian. Contoh kalimat pertama, bunga adalah tumbuhan yang indah. Selain bentuk kelopaknya yang memukau, warna yang beraneka ragam juga menambah keindahan tumbuhan ini. Kalimat kedua, mawar adalah tumbuhan yang indah, sehingga disebut ratu bunga. Itulah sebabnya bunga mawar banyak disukai. Bunga mawar memiliki bermacam jenis dan warna. Ada merah, putih, kuning, bahkan bercorak batik. Nah, kalimat pertama adalah merupakan suatu pernyataan klasifikasi dari suatu objek bunga. Jadi, kata bunga adalah kata yang memiliki cangkupan yang luas. Kenapa? Karena bunga ada jenisnya. Makanya kalimat pertama itu adalah struktur dari klasifikasi atau gambaran umum. Kalimat kedua merupakan kata khusus dari kata umum bunga. Jadi bunga itu ada banyak. Nah, dikhususkannya lah menjadi mawar. Mawar adalah tumbuhan yang indah. Nah, kalimat kedua adalah uraian dari kalimat pertama atau menjelaskan kalimat pertama yaitu bunga. Nah, disinilah fungsi dari kata khusus adalah menjelaskan kalimat umum. Yang kedua adalah menggunakan kata tugas, hubungan logis, contohnya ketika, maka, seperti, dan seterusnya. Kata tugas digunakan untuk menjaga kekoherensian sebuah kalimat. Koherensi artinya saling berhubungan. Jadi, kata tugas ini menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya agar sebuah kalimat itu menjadi koherensi dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Sebagai contoh kalimat, kita ambil dari kalimat yang tadi, mawar adalah tumbuhan yang indah sehingga disebut ratu bunga. Itulah sebabnya bunga mawar banyak disukai. Bunga mawar memiliki bermacam jenis dan warna, seperti warna merah, putih, kuning, bahkan bercorak batik. Pada kalimat ini menggunakan kata tugas yaitu seperti. Nah, kata tugas di sini berfungsi untuk menerangkan warna dari bunga mawar tadi.
Jadi, di sini fungsinya agar mengkoherensikan kalimat yang satu dengan kalimat yang lain, atau biar kalimat tersebut lebih jelas. Bahwa bunga mawar memiliki berbagai macam warna yang telah disebutkan tadi. Yang ketiga adalah kalimat aktif. Yang dimaksud dengan kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya aktif melakukan sesuatu pekerjaan atau predikat. Sementara kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya justru dikenai suatu pekerjaan atau predikat. Jadi perbedaannya adalah berada di subjeknya. Subjek kalimat aktif sebagai melakukan, sementara subjek di kalimat pasif sebagai dikenai pekerjaan. Dan yang perlu kamu ketahui bahwa predikat pada kalimat aktif menggunakan awalan me dan ber. Mari kita lihat contoh kalimat aktif. Ibu menyiram bunga. Ibu adalah subjek, menyiram adalah predikat, bunga adalah objek. Nah, contoh kalimat pasif, bunga disiram ibu. Bunga adalah subjek, disiram adalah predikat, dan ibu adalah objek. Nah, mari kita lihat apakah perbedaan dari kalimat ini. Kata subjek di kalimat aktif melakukan pekerjaan menyiram. Jadi, ibu menyiram bunga. Yang melakukan pekerjaan adalah subjek atau ibu. Pada kalimat pasif, subjek di sini adalah dikenai pekerjaan atau bunga inilah yang akan disiram oleh ibu. Jadi subjek di sini dikenai pekerjaan. Lalu, kata predikat pada kalimat aktif mendapatkan penambahan awalan me atau ber. Nah, ini dari kata dasar siram ditambah awalan me menjadi menyiram. Pada kalimat aktif, kata kerja atau predikat yang digunakan adalah kata kerja aktif atau yang memerlukan suatu tindakan. Berbeda halnya dengan kalimat pasif, predikat di sini menambah awalan disiram sehingga tidak memerlukan suatu tindakan. Jadi, terlihat jelas perbedaannya bahwa subjek di kalimat aktif berubah menjadi objek di kalimat pasif, dan begitu juga objek di kalimat aktif berubah menjadi subjek di kalimat pasif. Begitu juga predikat di kalimat aktif mendapat penambahan awalan me, sementara di kalimat pasif mendapat penambahan awalan di. Yang keempat adalah menggunakan kata teknis atau kata istilah, yaitu kata yang memiliki artian secara khusus terkait bidang ataupun keahlian tertentu. Contohnya, dalam bidang pendidikan ada istilah kurikulum dan konseling. Nah, ini kita jumpai dalam bidang pendidikan. Contoh lain misalkan dalam bidang kesehatan kita temui istilah dermatologi dan gizi. Nah, terkadang untuk mencari maknanya kita memerlukan kamus KBBI. Untuk menambah pemahamanmu tentang materi ini, silakan baca buku paket halaman 10-30 atau cari referensi lainnya. Nah, semoga kalian memahami video ini, dengar dan simak baik-baik ya.